Kecerdasan artifisial atau AI sekarang ini lagi ada di mana-mana. Buat sektor publik, ini bisa jadi game changer, janjiin efisiensi yang luar biasa. Tapi, ya kayak pedang bermata dua, kekuatan ini juga punya sisi gelap yang tersembunyi. Yuk kita bedah bareng-bareng kedua sisinya. Coba deh, kita mulai dengan satu pertanyaan simpel, tapi cukup bikin merinding. Bayangin Anda lihat seorang pejabat ngomong di video, tapi sebenarnya dia nggak pernah ngomong kayak gitu. Apa jadinya? Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita bakal lihat dulu gimana AI bisa jadi alat bantu yang keren, terus kita masuk ke sisi gelapnya, apa itu deepfakes dan hantu digital, lalu kita bedah ancamannya buat kepercayaan publik, dan yang paling penting, gimana cara kita, terutama para ASN, bisa membangun pertahanan diri. Oke, kita mulai dari yang bagus-bagusnya dulu ya. Kenapa sih AI ini bikin heboh banget dan dianggap bisa jadi alat super buat kebaikan publik? Gini deh, bayangin sebuah dinas perkotaan pakai AI buat analisis data lalu lintas secara real-time, hasilnya, kemacetan bisa berkurang drastis. Atau gimana kalau kita bisa bikin materi sosialisasi publik yang super menarik cuma dalam hitungan menit? Nah, inilah kekuatan efisiensi yang ditawarkan AI. Dari analisis data kompleks sampai bikin konten, semuanya jadi lebih cepat. Nah, di balik semua potensi keren tadi, ada sisi gelapnya. Alat yang sama, yang bisa dipakai buat kebaikan, bisa berbalik jadi senjata yang menyerang institusi publik. Yuk, kita kenalan sama dua ancaman terbesarnya. Ini bukan cuma omong kosong loh. Bahkan para regulator di sektor keuangan aja udah membunyikan alarm bahaya. Mereka bilang ada gelombang ancaman baru yang bisa mengikis kepercayaan publik sampai ke akarnya. Dan peringatan ini jelas banget berlaku buat semua lembaga publik, nggak cuma perbankan. Ancaman pertama namanya deepfake. Gampangnya gini, ini adalah teknologi yang bisa bikin video atau rekaman suara palsu yang kelihatan dan kedengeran asli banget. Saking aslinya, kadang mustahil buat dibedain. Ini kayak punya kemampuan meniru identitas digital siapapun dengan sempurna. Ngeri kan? Ancaman kedua ini yang agak unik. Namanya halusinasi AI. Coba bayangin, Anda ngobrol sama seorang ahli yang ngomongnya meyakinkan banget, datanya lengkap. Tapi ternyata, semua yang dia bilang itu salah total, atau bahkan cuma karangan. Nah, itulah yang terjadi waktu AI berhalusinasi. Dia ngasih info ngawur, tapi dengan penuh percaya diri seolah-olah itu fakta. Terus kenapa dua masalah teknologi ini, deepfake dan halusinasi AI, jadi bahaya banget khususnya buat aparatur sipil negara atau ASN? Nah, di sini kita bisa lihat betapa nyatanya ancaman itu. Bayangin ada video deepfake seorang menteri tiba-tiba mengumumkan kenaikan harga BBM. Padahal itu nggak pernah terjadi. Apa yang bakal kejadian? Jelas, kepanikan publik, kekacauan di mana-mana. Atau lebih parah, deepfake bisa dipakai buat memanipulasi kontrak dan mencuri dana publik. Halusinasi AI juga nggak kalah bahaya. Misalkan, sebuah AI ngasih rekomendasi buat bangun jembatan di suatu daerah berdasarkan data geologis yang ternyata ngarang. Keputusan udah diambil, anggaran udah turun, ternyata fondasinya nggak mungkin dibangun di situ. Bencana kan? Ada satu lagi resiko, bias AI. Jadi gini, AI itu belajar dari data yang kita kasih. Kalau data yang kita kasih dari dulu udah mengandung bias, misalnya dalam data rekrutmen pegawai, maka AI nggak cuma meniru, tapi justru memperkuat dan mengotomatiskan bias itu dalam skala yang jauh lebih besar. Hasilnya, keputusan yang nggak adil. Oke, ancamannya nyata, serius, tapi bukan berarti kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kuncinya adalah kita harus bangun benteng pertahanan digital, yaitu dengan tata kelola dan pengawasan AI yang kuat. Untungnya, kita nggak perlu mulai dari nol. Udah ada panduan global, contohnya dari NIST, itu lembaga standar dan teknologi di Amerika. Mereka punya 4 langkah simple tapi powerful. Pertama, bangun dulu budayanya. Kedua, petakan risikonya apa aja. Ketiga, ukur dampaknya. Dan keempat, kelola risiko itu secara aktif. Intinya, buat melawan ancaman-ancaman tadi, para ahli di seluruh dunia setuju, ada beberapa prinsip yang wajib kita pegang. Harus ada transparansi, biar kita tahu cara kerja AI-nya. Harus ada pengawasan manusia, buat mencegah kesalahan fatal. Dan yang paling penting, harus ada akuntabilitas. Kalau ada apa-apa, harus jelas siapa yang tanggung jawab. Dan ini poin krusialnya. Pengawasan manusia itu bukan pilihan, tapi keharusan, wajib. Apalagi untuk keputusan-keputusan penting yang risikonya tinggi. Mesin boleh bantu, tapi keputusan akhir harus tetap di tangan manusia yang punya penilaian dan nurani. Pada akhirnya, secanggih apapun teknologinya, dia tetap cuma alat. Pertahanan kita yang paling kuat, benteng kita yang terakhir, adalah aparatur sipil negara yang cerdas, terdidik, dan selalu berpikir kritis.
World Economic Forum bahkan udah ngasih contekan nih, skill apa aja yang jadi senjata utama kita di masa depan. Berpikir analitis, supaya kita nggak telan mentah-mentah apa kata AI. Punya rasa ingin tahu, biar kita terus belajar. Dan tentunya literasi teknologi, supaya kita nggak cuma jadi pengguna pasif yang gampang dibodohi. Jadi, kesimpulannya jelas ya, tujuan kita pakai AI itu bukan untuk menggantikan penilaian manusia. Sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk memperkuat kemampuan kita, untuk jadi versi yang lebih baik dari diri kita dengan bantuan alat yang canggih ini, tapi dengan satu syarat, secara bertanggung jawab. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar, sebuah tantangan buat kita semua. Teknologi AI belajar setiap detik, jadi makin pintar dan makin canggih. Pertanyaannya, kita gimana?